rekening koran PT Bandung Makuta ya. Ini contohnya nih, kayak ada aliran dana ke Jana Corps ya. Tuh. Satu Yang Irwansyah. tahun 2017 ini. Berapa nominal? Bentar. Ini ada juga nih ke Jana Corps. Berapa? 173 juta. Contoh-contohnya ya seperti ini. Cuman kalau diakumulasi berdasarkan hitungan kami, temuan awalnya 1,9, Hampir 2 M. hampir 2 M. Nah ini lagi nih ya. Oke, jadi ada biaya-biaya yang bukan tanggung jawab dari Bandung Makuta atau PT Berkah Bersama ya, Bandung Berkah Bersama, kok dipakai-pakai uangnya. Ini kan uang perusahaan, tidak boleh sembarangan pakai uang perusahaan. Yang rekening ke rekening pribadi. Nah, ini rekap data tahun 2018 ya. 2018 hitungan kami 1,1 miliar ya, temuan awal. Itu belum semua, soalnya kan harus di balance dengan rekening koran kan, rekening korannya kita belum dapat semua dari dalam gitu. Ini ada transfer ya, rekening tuh atas nama siapa tuh? Irwansyah. Irwansyah, Ian. Tata dulu. Tanda. Ditunjuk boleh bang. Sambil dibaca bang. Ada aliran dana ke rekening saudara Irwansyah 76 juta, ada yang ke J Corps 20 juta. Itu istrinya juga. Ini juga ada lagi nih, banyak sekali pokoknya setiap tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin, dan menurut saya tanpa dasar ya. Ya, ditransfer ke perusahaan lain. Ini malah ada perusahaan lain juga, usaha lainnya Namanya? yang bukan usaha PT Bandung Berkah Bersama ya. Ini apa? Ini ke Pekanbaru. Pekanbaru Jazz Cake. Pekanbaru Aku juga Jazz Cake. salah satu investor di situ, cuman gak ada hubungannya, nggak ada urusannya Bandung Makuta dengan Pekanbaru Jazz Cake. Iya. Ini biaya Rakornas ke J Corps harus ditanggung oleh Bandung Makuta 14.500.000. Ya ini lagi nih 58 juta ke J Corps ya. Coba sini. Oke bang, mungkin ada sedikit pertanyaan soal kapak. Tunggu dulu, paling saya mau jelaskan lagi ya. Nah, atas segala hal dan bukti-bukti permulaan yang cukup atas dugaan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan, maka Medina Zain selaku pelapor dan selaku salah satu pemilik saham dan sebagai warga negara yang baik membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan ke pihak kepolisian di wilayah Polrestabes Bandung agar semuanya menjadi terang benderang. Nah, ini adalah surat laporan kepolisian. Surat tanda penerimaan laporan sudah. Itu LP nya? Iya, surat tanda penerimaan laporan. Gimana sejauh ini sih terkena pasal 374 ya. Di mana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencarian, atau karena dengan mendapatkan upah. Yaitu ancamannya adalah 5 tahun penjara. Ya. Kapan itu laporannya? Tanggal 18 Oktober. Hari ini. Tadi pagi. Tadi pagi. Irwansyah aja yang dilapornya Sama direktur utama. Sama direktur utama. Cuman tidak menutup kemungkinan, saya melihat ini ada indikasi pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan ya, dugaan saya. Nanti ditelusurin dari aliran dana. Nanti tersebut ditelusuri kemana aja. ditelusuri
Nanti biar penyidik yang bekerja, penyidik Polri. Dan nilainya juga masih dikembangkan ya. Karena data ini masih temuan awal. Karena kita belum melakukan audit. Kalau kita melakukan audit, ya tidak menutup kemungkinan angkanya akan lebih berlipat. Gitu. Karena Bu Medina pun mengalami kesulitan. Dia kasihan sampai datang ke kantor, ketemuin orang keuangan, dan itu pun sempat dihalang-halangi ya. Ya pokoknya nggak boleh. Akhirnya Medina mengeluarkan akta. Saya di sini Dewan Komisaris, gitu. Saya pemegang saham, saya berhak transparansi laporan keuangan. Akhirnya kita merekap, ketemulah angka yang tadi itu hampir 2 miliar ya kurang lebih. Sebelumnya ada somasi dulu nggak sih ke Irwansyah dan Direktur PT Berkah Bandung itu? Sudah dibicarakan sejak lama agar jangan melakukan transfer yang 2017 sempat ada komplain. Saya tidak setuju terhadap dana support yang tidak diatur dalam akad awal. Dan katanya sempat di stop, tapi ternyata masih dilakukan. Dan karena kita baru ngecek laporan keuangannya gitu. Alasannya apa itu sampai transfer ke Jacob segala dari Mas Irwansyah sendiri? Nggak jelas ya. Mereka katanya butuh operasional katanya. Jawabannya cuma itu aja sih. Ya butuh operasional menurut chat Medina dengan Direktur Fitra Olid. Bang, ini Irwansyah dilaporkan secara individu atau secara perusahaan? Ini secara pemegang saham yang melaporkan, komisaris. Nggak sih, Irwansyahnya sebagai jabatan apa atau secara individu Irwansyahnya? Iya, dia sebagai komisaris dan yang satu sebagai direktur. Ya. Oke. Jadi sebenarnya Medina ini dia kan pebisnis, dia punya bisnis sendiri sebenarnya di bidang skincare, kosmetik dan lain-lain. Medina percaya saja menginvestasikan uangnya di Bandung Maputa. Jadi Medina tidak terlalu mengkontrol lah. Jadi atas dasar kepercayaan gitu. Tapi ternyata karena ada dugaan-dugaan dan kecurigaan ya kami menemukan dan profitnya menurun. Dan kita katanya minus dan lain sebagainya, ya kita menemukan dana keluar tanpa sepengetahuan dan melawan hukum ya, hampir 2 miliar segitu sih, sementara angkanya baru segitu. Ini kapan sih muncul kecurigaan bahwa ada kecurangan dalam bisnis? Sejak kapan? Awalnya sih direktur utama kan, aku sih lebih banyak komunikasi sama Dirut kan. Nah Dirut tuh aku sering tanya, Fit gimana nih bulan ini gitu, Ibu belum bisa pembagian nih soalnya kita masih banyak hutang ke vendor apa segala macam. Ya aku awalnya iya aja gitu. Setelah aku telusuri kan karyawan banyak yang deket juga sama aku, ada yang aku ajak ngobrol. Emang sesepi itu ya, maksudnya emang benar-benar nggak ada profit, maksudnya benar-benar minus gitu. Ternyata penjualannya masih oke banget gitu. Dan setelah aku komunikasikan dengan Irwansyah, aku telepon, aku tanya, Wan kok gini sih? Terus kata dia, ya lu kan gak tahu profit kue itu kan cuma 7%. Lah, aku sebagai orang bisnis bingung gitu, dia jawab kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku kalau bisnis profitnya di bawah 10% itu ya bukan bisnis, yayasan namanya mungkin ya. Jadi kayak konyol gitu jawabannya. Dan kita juga sharing sama teman-teman kita ya kemarin, teman-teman kita yang bisnis kue juga. Aku tanya profitnya berapa sih kalau makanan gitu kan. Terus orang audit kita juga kan tadinya ada di salah satu bisnis kue juga kan yang mengaudit semua ini. Itu profit kue itu minimal 30% minimal gitu. Dan nggak mungkin sampai 7% ya. Kalau itu ya PPN aja kan udah 10%, jadi kan nggak masuk akal banget gitu. Jadi dari situ mulai curiga dan udah nggak ada pembagian hasil. Terus juga aku dapat surat, bukan aku, perusahaan dapat surat dari pajak, kantor pajak juga gitu kan. Aku kaget tuh, ini pajak ada yang telat ya. Ternyata kan kita nggak bisa pajak karena aliran dananya semua bukan semestinya malah ke rekening pribadi dan ke rekening perusahaan yang tidak ada urusan dengan Bandung Maputa gitu. Tahun berapa itu Mas Irwansyah bilang kalau pembagiannya cuma 7% profit? Belum lama ini, aku lagi hamil 8 bulan ya itu ya, beberapa bulan lalu. Pada saat itu pertemuan mungkin membahasnya seperti apa sih? Enggak pertemuan sama Irwansyah, via telepon yang terakhir ini. Pertemuan tuh terakhir sama dia kapan ya? Udah lama banget ya kayaknya. Dan itu pun nggak terlalu membahas bisnis. Kalau bisnis kan aku lebih ke direktur utama kan, ke Fitra kan, gitu lebih direktur. banyak. Iya direktur, sorry, ke direktur gitu.
Mbak Dina, mungkin perjanjian awalnya itu kesepakatannya untuk kerjasamanya itu berapa persen itu memang pembagian? Bagaimana gitu, mungkin perjanjian apa aja yang dibangun? Ya pokoknya sahamnya di dalam akta kan Ya ada. itu kan personal ya kalau masalah saham dan lain Pokoknya sebagainya. di Yang dalam- jelas Medina adalah pemegang saham dan dewan komisaris. Dalam menjalankan usaha dengan bentuk perseroan terbatas ini ada aturan mainnya. Ya mau Rp1.000 pun, Rp2.000 pun itu harus sepengetahuan dan seizin salah satu pemegang saham. Jadi semua harus sepakat dulu, baru boleh dikeluarkan uang. Nggak bisa langsung main ambil transfer sana, bayarin sini, nutup sana, yang nggak ada hubungannya. Ya itu ya bisa kena pasal 372, 374. Itu ya, dugaan kami. Dan maksudnya saya juga di perusahaan saya sendiri, saya sama Pak Lukman isinya berdua gitu. Walaupun kita berdua suami istri, orang keuangan pasti setiap hari update terus ya. Iya. Ada pengeluaran, mau beli kursi, misalkan mau beli pulpen, mau beli apa, kita pasti tahu. Jadi kalau misalkan sampai angkanya fantastis, apalagi ke rekening pribadi yang nggak ada urusannya sih, itu benar-benar nggak bisa apa ya. Ya kita juga bingung ya, karena kita nggak pernah seperti itu di perusahaan. Walaupun memang 100% milik aku sendiri perusahaan, tapi tetap keuangan itu harus transparansinya harus benar-benar jelas. Oke, sebelum membuat LP, apakah sudah dikomunikasikan kepada Irwan dan salah satu? Sudah. Dalam arti ini harus dijelaskan, kalau tidak ya kita bikin lapor udah. Sudah. Reaksinya ini? Via telepon sama Pak Lukman, karena kan minta RUPS juga kita susah ketemu karena kan dia di Jakarta, aku di Bandung. Terus juga akhirnya mereka nggak tahu kan via telepon ya. Iya. Terus akhirnya bilang gimana? Ya pokoknya ini sudah lama tidak pernah RUPS, tapi tiba-tiba karena kami Medina mengetahui adanya aliran-aliran ini langsung mendadak bikin RUPS gitu kan. RUPS juga kan ada aturan mainnya ya. Masa Tidak sehari boleh sebelum? mendadak, mungkin karena ya mungkin, Udah panik kali. ya atau bagaimana lah, kita kurang ngerti juga gitu. Tapi karena kami melihat ini sudah ada dugaan atau bukti permulaan yang cukup atas suatu tindak pidana, kami langsung bawa aja lah ke pihak yang berwajib, yang berwenang, Capek. supaya semuanya terang benderang. Karena Ibu Medina kan juga sibuk, Capek gitu. kerjaan kita banyak. Capek kerjaan kita, cuman ini karena ada hal yang harus diluruskan ya kita urus. Mbak Medina, kerugiannya berapa ini setelah penggelapan? Tadi sementara sekitar yang sudah diaudit 1,9 sekian lah, 2M sementara ya, karena kan kita juga belum dapat rekening koran 2017 sampai detik ini. Sempat aku komunikasi, Wan ini kok susah sih dapat rekening koran gitu, baru dikasih gitu gitulah, agak-agak susah untuk dapat datanya karena kan namanya audit, semua data harus dikeluarkan ya, baik rekening koran, baik laporan keuangan, arus kas segala macam, kita harus cek semuanya. Ini juga kita cek aja dapat 2M aja kita dadakan, cuma seminggu ya kita dapat ya. Itu Yang 2M profit yang itu- nggak dibayar maksudnya yang untuk ke Medina sendiri dari sejak itu kapan? harus diaudit dulu, jadi nggak bisa kita nggak tahu kerugian realnya berapa karena kan Harus masih audit proses. resmi, harus audit resmi Pakai KAP. pakai KAP. Itu KAP tadi yang dia tidak mau tanda tangan itu ya. Ya, ada banyak yang menolak kan, jadi timbul pertanyaan dong buat kami. Aneh, masa diaudit nggak mau? Perusahaanku sendiri aja diaudit. Maksudnya walaupun nggak ada pemegang saham lain juga diaudit gitu. Pengen tahu kan, kita juga pengen tahu kan profit kita realnya berapa. Terus ada kebocoran di mana kan bisa tahu. Ya, sehat atau tidak sehat perusahaan ini kan ketahuan dari audit, dan itu lumrah-lumrah saja. Itu tadi 2M itu kan untuk tahap awalnya aja, itu perkiraan waktunya dari kapan hingga kapan? Kurang lebih hampir 1 seminggu. tahun. Apa? Oh, apa? Ngumpulin data ini. Enggak, Kerugian yang luar biasa. Yang Yang 2M tahun itu. 2018 ke 19. Akumulasi dari 2017, 2018 dan 2019. 2017 baru dapat sebagian. Baru satu transaksi. Baru satu transaksi. Kalau Mbak Medina sendiri sejak kapan yang nggak dapat profit? Maksudnya dapat transfer keuntungan dari Makuta itu sejak kapan? Bandung Makuta. Pokoknya 2017 aku full dapat. 2018 kayaknya berapa kali gitu dapat. Habis itu udah enggak. Mbak Medina tadi sempat bilang juga katanya ada dana yang masuk ke rekening istrinya, itu seperti apa? Nanti aja itu. Nanti itu di penyidik kami akan buka. Tapi sejauh ini jumlah kerugiannya itu 1.985.534.367 rupiah, seperti itu. Nanti pembuktiannya atau bukti-bukti kami akan kami lampirkan dan setelah dipanggil untuk WP di penyidik. Itu sih kurang lebih demikian. Mungkin nanti untuk perkembangan selanjutnya bisa dicek di
kepolisian daerah Resort Polrestabes Bandung. Polrestabes Polrestabes Bandung. Oke? Siap, Siap. Mbak. Terima kasih. Terakhir komunikasi sama Irwansyah kapan Mbak untuk Teleponan sama dia, aku tuh sebenarnya dari kemarin udah nunggu itikat baik telepon dari dia gitu atau apa gitu, apa namanya, ya udah yuk ketemu apa gitu kan, nggak ada kan. Maksudnya kalau aku yang ngejar-ngejar dia jadi kayak aku yang perlu banget gitu kan, padahal kan udah jelas dari awal kan. Aku minta kejelasan dari semua ini tapi nggak ada komunikasi dari dia, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi. Ya udah, aku sih karena aku sama suamiku nggak mau ribet ya, maksudnya ya udahlah, kalau misalkan emang ini semua memang harus menempuh jalur hukum ya udah kita ikutin aja semuanya, nanti kita bisa buktikan siapa yang benar siapa yang salah di kepolisian. Bisnisnya sama Irwansyah di Bandung Mahkota aja atau ada di Ada Pekanbaru Just Cake, tapi sekarang udah tutup Pekanbaru Just Cake. Kalau di sana benar-benar memang aku nggak dapat profit, memang tutup, memang merugi itu perusahaannya merugi dan tutup. Di 2 tempat itu aja sih, Pekanbaru dan Bandung Mahkota. Tapi kalau Bandung Mahkota alhamdulillah tahun pertama kita profit, kita juga mengakui itu. Tapi kalau di Pekanbaru memang kita nggak dapat profit sama sekali dan akhirnya tutup. Dulu alasannya apa sih mau gabung kerja sama bareng Irwan? Ya karena pertemanan awalnya, pertemanan kan, ya teman sering keluar negeri bareng, sering ketemu bareng, ngobrol, kita juga ada apa namanya project kayak gitu-gitu bareng ya. Awalnya iseng-iseng aja, tapi kan bisnis is bisnis gitu loh. Pertemanan ya pertemanan. Jangan menyatukan pertemanan dengan bisnis. Jangan sampai lu kan udah diajakin bisnis sama Irwansyah, misalkan lu kok gitu sih? Ya nggak bisa gitu. Namanya misalkan udah balik modal, ya udah gitu kan, nggak bisa. Namanya bisnis kan long term, ya kan? Namanya misalkan klinikku udah profit 1 tahun, oh ya udah gitu 1 tahun kita balik modal, ya udahan gitu. Ya nggak bisa gitu. Kita juga kan selamanya harus kita jalankan dengan baik gitu kan. Ya berarti kan ini manajemennya tidak baik gitu. Ya yang sudah saya percayakan kepada manajemennya ternyata seperti ini, ya udah. Saya terima aja, saya ikhlas sih sebenarnya, cuman saya di sini mencari kebenaran aja ya. Kita buktikan aja semuanya. Mbak, tadi nilai investasinya berapa Mbak? Dulu awal yang Bandung Mahkota? itu lupa lah berapa lah, ada lah pokoknya sekian. Tapi ya itu nantilah kita apa namanya? Di pemeriksaan aja. Oke. Oke. Lain.